Halo teman-teman, kembali lagi di channel Alur Film. Kali ini kita akan melihat alur film yang berjudul Frozen yang dirilis pada tahun 2010. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Adam Green. Film ini bergenre adventure, drama, dan thriller. Film yang berdurasi 93 menit ini menceritakan kejadian tentang tiga remaja yang sedang bermain ski yang terjebak di kursi gantung di saat menaiki Gunung Holliston. Malam pun tiba, dan lampu-lampu di sana mulai padam. Mereka harus menemukan cara untuk turun atau membeku sampai mati di atas. Dibintangi oleh Shawn Ashmore sebagai Joe, Emma Bell sebagai Parker, dan Kevin Zegers sebagai Dan. Sebelum kita masuk ke dalam alur film, saya mau mengingatkan kepada teman-teman bahwa ini adalah konten full spoiler. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan pemandangan Gunung Holliston dan juga tempat bermain ski yang ada di sana. Di sana, Dan dan Joe yang tidak ingin membayar penuh tiket kursi gantung mereka, meminta Parker untuk menggoda penjaga lelaki yang ada di sana. Parker pun mulai menggoda penjaga tersebut dengan beberapa alasan yang disampaikan oleh Dan dan Joe. Di waktu Parker menggoda penjaga tersebut, Joe mulai membahas tentang Dan yang mulai membawa Parker ke tempat ski. Di waktu mereka membahas hal tersebut, Parker pun berhasil dan langsung memanggil mereka untuk segera naik ke kursi gantung. Sebelum naik kursi gantung, penjaga tersebut pun menyadari bahwa ia telah dibohongi oleh Parker yang mengatakan bahwa ia datang dengan teman-teman perempuannya. Di atas kursi gantung, Joe dan Parker sedikit kurang akrab di sana. Joe membahas Parker yang sedang merokok, dan Parker membahas Joe yang suka menghisap ganja. Parker juga melanggar peraturan pertama Dan dan Joe yang dimana mereka tidak boleh membicarakan tentang kehidupan sehari-hari selama di sana. Karena poin dari semua hal itu adalah untuk melupakan kenyataan dan menikmati waktu selama bermain di sana. Kursi gantung mereka sempat berhenti untuk beberapa menit, namun tak lama setelah itu kursi gantung tersebut kembali berjalan dengan normal. Di atas sana, Dan memasangkan helm untuk Parker. Sedangkan Joe mendatangi Shannon yang kesulitan dengan sepatunya yang longgar. Joe sempat berselisih dengan pacar Shannon yang mengira ia sedang menggoda Shannon. Mereka pun mulai bersenang-senang dengan bermain ski di sana, walaupun Parker yang kurang ahli bermain ski sedikit menghambat Joe. Setelah beberapa lama bermain ski, mereka pun beristirahat sejenak dan makan di sebuah restoran yang ada di sana. Setelah berbincang-bincang, mereka bertiga memutuskan untuk melanjutkan bermain ski di malam hari. Sebelum mereka pergi ke kursi gantung, Joe bertemu dengan Shannon di sana. Shannon meminta maaf atas perlakuan buruk mantan pacarnya kepada Joe dan menanyakan apakah dia dapat bertemu dengan Joe lagi minggu depan. Dan Joe pun meminta nomor teleponnya untuk menghubunginya nanti. Sesampainya mereka di kursi gantung, ternyata penjaga tersebut telah memberhentikan layanan kursi gantung dikarenakan cuaca yang buruk. Namun mereka bertiga meminta dan berjanji hanya akan naik satu kali dan akan turun dengan cepat. Penjaga tersebut pun membiarkan mereka naik kursi gantung tersebut sebelum ia benar-benar memberhentikan layanan tersebut. Di saat mereka mulai naik, penjaga itu didatangi oleh temannya yang datang memberitahukan tentang jadwal shiftnya minggu depan. Ia pun segera pergi ke bos mereka dan memberitahukan kepada temannya tersisa 3 orang lagi sebelum ia dapat memberhentikan layanan kursi gantung tersebut. Di waktu yang bersamaan, ketika Joe, Dan, dan Parker naik, 3 orang yang bermain ski sedang menuruni gunung tersebut. Penjaga itu pun melihat 3 orang tersebut telah sampai dan memberhentikan layanan kursi gantung di saat Dan, Joe, dan Parker masih berada di atas. Mereka mengira bahwa ada kendala dengan layanan kursi gantung tersebut dan menunggu dengan tenang sambil membicarakan cara mati yang terburuk menurut mereka. Tetapi, di saat mereka membicarakan hal tersebut, semua lampu yang ada di tempat bermain ski tersebut mulai dimatikan satu persatu. Parker pun mulai panik dan berpikir mereka akan terjebak selama seminggu di sana dikarenakan jadwal pembukaan tempat ski tersebut. Tak lama setelah itu, angin kencang datang. Mereka pun mulai ketakutan dan berteriak meminta tolong. Di sana, ada mobil pembersih salju yang sedang bergerak ke arah mereka. Namun, mobil tersebut mendapat perintah untuk kembali ke kantor.
Mereka berteriak dan melempar beberapa alat ski mereka agar dapat dilihat mobil tersebut. Tetapi, mobil tersebut tidak melihatnya dan meninggalkan mereka di atas sana. Setelah beberapa waktu di atas sana, mereka pun mulai kedinginan dan Parker terkena radang dingin, sehingga Dan memutuskan untuk lompat ke bawah dan mencoba mencari bantuan. Namun di saat ia melompat ke bawah, kedua kakinya patah dan membuatnya tidak dapat bergerak sama sekali. Joe dan Parker melempar beberapa pakaiannya kepada Dan agar ia dapat memberhentikan pendarahan di kakinya. Joe memiliki ide untuk memanjat ke atas dan pergi ke tiang penyangga melewati kabel di sana. Namun Dan memperingatkannya bahwa kabel tersebut sangatlah tajam dan Joe tidak memiliki kemampuan fisik yang cukup. Mereka mendengar suara serigala di sana yang membuat Dan ketakutan dan berteriak meminta tolong. Di saat Joe membersihkan es yang ada di kursi gantung mereka, Dan yang berada di bawah melihat serigala tepat berada di depan matanya. Tetapi Parker berhasil mengusir serigala tersebut dengan melemparkan papan snowboard yang ia gunakan. Kondisi radang dingin Parker memburuk, begitupun juga dengan Dan yang mulai tidak bisa merasakan kakinya lagi, sehingga Joe harus bergegas naik ke kabel tersebut dan mulai bergerak. Kabel tersebut sangat tajam sampai-sampai merobek sarung tangan yang Joe pakai dan melukai tangannya. Namun, tiba-tiba Joe kembali ke kursi gantungnya dan melarang Parker untuk melihat ke bawah, dikarenakan Dan telah dikelilingi dengan kawanan serigala yang ada di sana. Dan pun tahu bahwa ia akan mati dimakan serigala dan meminta agar Joe tidak membiarkan Parker melihat kematiannya. Mereka berdua pun menangis setelah Dan mati dimakan serigala. Joe dan Parker mulai menyalahkan satu sama lain atas kematian Dan. Parker merasa Joe tidak melarang Dan saat ia berencana lompat ke bawah, tetapi Joe juga menyalahkan Parker dan ia mengatakan bahwa semua ini tidak akan terjadi jika Parker tidak ikut ke tempat ski bersama mereka. Joe mengatakan mungkin ia dan Dan dapat melakukan beberapa peluncuran dan sudah pulang jika Parker tidak menghambat mereka. Namun Parker merasa itu tidak adil dan mulai menangis, juga meminta maaf kepada Joe. Ia mendekati Joe sambil menangis dan Joe pun meminta maaf kepada Parker tentang perkataannya. Joe membicarakan tentang Shannon dan rencananya setelah ia berhasil pulang, ia akan langsung menghubungi Shannon. Sedangkan Parker memikirkan tentang anjingnya di apartemen yang tidak akan bertemu dirinya lagi dan mengira bahwa ia ditinggalkan oleh Parker. Kemudian, mereka berdua tertidur dan terbangun di keesokan paginya. Di saat terbangun, tangan kanan Parker yang tidak memakai sarung tangan telah membeku karena ia memegang tiang pengaman semalaman. Ia berhasil melepaskan tangannya, walaupun ia terluka parah dan membangunkan Joe secara tidak sengaja. Radang dingin di pipinya juga bertambah buruk. Joe berpikir untuk mencoba kembali ke tiang penyangga melewati kabel di atas. Namun tangannya terluka sangat parah dan Parker mengatakan kepadanya untuk menunggu beberapa waktu lagi. Di saat mereka menunggu, Joe tertidur sedangkan Parker yang sudah tidak tahan menahan pun harus membuang air kecil di celana yang membuatnya malu dan menangis. Tak lama setelah itu, Parker dan Joe mulai membicarakan tentang hubungan asmara Joe selama di perguruan tinggi. Dan ia juga membahas kenangannya bersama Dan di saat pertama kali mereka bertemu. Parker mulai menyalahkan dirinya atas kematian Dan, namun Joe mengatakan bahwa kematian Dan ditanggung oleh mereka berdua, bukan hanya Parker seorang. Dan Joe memutuskan untuk mencoba kembali ke tiang penyangga melewati kabel tersebut. Di saat Joe mulai bergerak, baut di kursi gantung mereka hampir terlepas. Namun kursi gantung tersebut masih bertahan dan Joe berhasil sampai di kursi gantung yang lebih dekat dengan tiang penyangga. Di bawah, beberapa serigala telah datang kembali. Ia meminta Parker untuk melemparkan peralatan skinya karena ia butuh perlindungan ketika ia akan turun. Parker mengambil peralatan ski Joe dengan sangat hati-hati dan melemparnya. Tetapi peralatan Joe terjatuh ke bawah karena lemparan Parker yang kurang kuat. Joe pun melanjutkan perjalanannya menuju tiang penyangga dengan tangan yang terluka parah. Namun, setelah beberapa lama, ia pun berhasil sampai ke tiang penyangga dan mulai turun dengan tangga yang ada di sana. Ketika ia sampai di bawah, ia langsung diserang beberapa serigala yang ada di sana. Tetapi, ia dapat melukai salah satu serigala di sana dan bergerak ke bawah dengan papan ski miliknya bersama dengan beberapa serigala yang mengejarnya. Ia berjanji
akan mencari bantuan dan akan kembali secepatnya. Parker pun tertidur menunggu Joe yang tak kunjung kembali datang membawa bantuan. Parker menunggunya sangat lama dan terbangun di keesokan paginya. Di saat ia bangun, ia menangis dan memutuskan untuk melompat dari kursi gantungnya. Tetapi, di saat ia ingin melompat, baut di kursi gantungnya copot dan membuat kursi gantungnya jatuh. Namun dapat bertahan beberapa lama dengan kabel yang ada di sana. Parker pun memutuskan untuk lompat dan tak lama setelah itu, kursi gantung itu pun jatuh dan menimpa kaki Parker. Parker selamat berkat kursi gantungnya yang menyebabkan ia tidak jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi seperti Dan. Setelah jatuh, ia membebaskan kakinya yang tersangkut dan mulai bergerak menuruni gunung tersebut secara perlahan-lahan. Di tengah perjalanan, ia menemukan mayat Joe yang sedang dimakan beberapa serigala di sana. Ia sempat bertemu dengan beberapa serigala di sana, tetapi serigala tersebut tidak memperdulikannya dan kembali memakan mayat Joe yang ada di sana. Parker pun melanjutkan perjalanan ke bawah dan ia akhirnya sampai di jalanan. Namun, mobil yang ada di sana tidak melihatnya dan tetap melanjutkan perjalanan, sehingga Parker yang sudah tidak memiliki tenaga pun tertidur di sana. Tak lama setelah itu, ada seorang pengendara yang melihat Parker dan segera menolongnya. Ia memasukkan Parker ke dalam mobilnya dan membawanya ke rumah sakit yang berada tak jauh dari sana. Parker yang sadar melihat dirinya dari kaca spion mobil tersebut dan mengingat perkataan Dan yang mengatakan bahwa ia akan baik-baik saja. Parker pun tertidur setelah memikirkan kata-kata tersebut. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton sampai akhir video ini. Like dan share video ini jika teman-teman menyukai konten ini. Dislike jika teman-teman kurang suka konten ini. Dan ketik di kolom chat masukan dari teman-teman untuk channel ini. Sampai berjumpa di alur film selanjutnya.